Mas. Oh, gorengan yang matang. Banyak kan? Waalaikumsalam. Tapi saya udah jadi sih. Sampai yang kemarin. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Baik, materinya cukup banyak tadi udah di-print sama Mas Kuliadi. Berapa lembar Mas? 9 lembar. Masya Allah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku, rekan-rekan pegawai BP yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa berbangga dengan agama yang kita berada di atasnya, agama Islam, agama yang mengajarkan tauhid, agama yang mengajarkan ketaatan, agama yang membuat kita ini bersikap tegas atas segala macam praktek-praktek kesyirikan yang ada. Orang Islam yang betul-betul Islam adalah yang bersikap tegas atas kesyirikan yang ini merupakan kezaliman yang paling besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas eee, agama yang baik ini. Karena itu Islam didefinisikan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah berserah diri. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan. Ini poin pertama. Jadi Islam adalah agama tauhid. Tidak boleh tidak, ya, kita harus, ya, belajar tauhid, bahkan bukan hanya belajar teori saja, tetapi harus memasukkan ke dalam hati, ya, masukkan ke dalam jiwa kita, bahkan ke aliran darah kita semuanya. Kita hidup untuk la ilaha illallah dan mati untuk la ilaha illallah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu ana awwal muslimin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk tauhid. Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Rabbul alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirt, dan yang demikian itu kami diperintahkan, aku diperintahkan. Wa ana awwal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Itulah Islam. Ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita terlepas dari Islam ini. Jangan sampai kita terlepas dari Islam ini. Ya, sampai mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai Anda mati
tidak dalam keadaan berserah diri, harus dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Sehingga kita berharap kepada Allah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita di atas Islam, kekuatan kita di atas iman, hidup sampai akhir nafas kita. Mati bisa dalam keadaan Islam, iman, dan mengucapkan la ilaha illallah. Baik, materi kita masih mengenai tauhid, tapi sebelumnya ada sedikit, ya, materi pengantar, bukan pengantar tidur, tapi pengantar ke KIP, ya. Ada materi doa di sini. Dan doa termasuk ibadah, doa wal ibadah. Doa agar diterima amal ibadah dan taubat, ya, diterima amal ibadah dan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Coba kelihatan di sini jelas? Nah, kita bacakan. Kita akan baca bersama. Mudah-mudahan hafal. Kita. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Masya Allah. Dibagi jadi berapa tadi? 4, ya. Rabbana taqabbal minna 1. Innaka antas sami'ul alim 2. Wa tub alaina 3. Innaka antat tawwabur rahim. Coba kita ulang lagi. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Kalau mau dibagi jadi 2. Karena pertama permintaan agar amal ibadah diterima. Kedua, ya, permintaan agar taubat kita diterima. Coba kita bagi 2 di sini, ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, di sini Rabbana, ya Rabb. Rabb kami, taqabbal, semoga Allah, semoga Engkau taqabbal, menerima minna, dari kami. Dari kami. Apa yang dari kami? Amalan kami maksudnya. Innaka, sesungguhnya Anda, yaitu Engkau ya Allah. Anta as-sami, Anda itu as-sami, maha mendengar, al-alim, maha mengetahui. Ini adalah nama Allah. Min asma'il husna, di antara nama-nama Allah yang husna. Al-alim juga demikian. Di antara nama-nama Allah yang husna, yang baik dan indah. As-sami', Allah maha mendengar, berarti Allah mempunyai sifat pendengaran. Al-alim, Allah maha mengetahui, berarti mempunyai sifat ilmu, ya, mengetahui segala sesuatu. Tentu pendengaran dan ilmu Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti sifat makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang sekufu sama dengan Allah Azza wa Jalla. Sama lafaz tidak mengharuskan sama hakikat. Baik. Wa tub alaina, dan, ya, terimalah taubat kami. Wa tub alaina, berikan taubat kepada kami. Innaka, sungguhnya Engkau ya Allah, tawwab, maha at-tawwabu,
memberikan taubat, Ar-Rahimu, Maha Penyayang. Ini juga di antara nama Allah yang husna. Nama Allah yang baik dan indah. At-Tawwab berarti Allah mempunyai sifat memberikan taubat. Ar-Rahim, Allah mempunyai sifat rahmat. Baik, lanjut. Setelah itu bahasa Arab. Al-Arabiyah. Ikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Man anta? Man anti? Ana alhamdulillah bi khair. Loh, bukan. Man anta? Man anta? Oh, siapa Anda? Ana. Ana Gingin Awaludin. Siapa? Karir ulangi. Ana Gingin Awaludin. Adib Awaludin. Mas Adib. Siapa Mas? Mas Awaludin lah. Aku dengarnya Mas Awaludin tadi nggak jelas ya yang pertama. Iya tadi siapa? Gingin Awaludin. Coba lihat Mas Gingin ada. Iya ada. Mas Awaludin Mas Awaludin. Oh iya. Dari mana? KP. Ya, Gingin Tangerang, Mas Ginggit. Siapa? Melarikan diri dari hati. Oh dari HI dulu. Karena fi Ya, dulu saya penguasa. Summa haroba ila Tangerang. Ahlu Tangerang Mas. Fi Tangerang, Ustaz. Anta fi Tangerang. Ana fi Tangerang. Oh, Naam, Masya sahih. Kaifa Tangerang? Sahih, Ustaz. Kaifa Alhamdulillah Tangerang? bil khair. Alhamdulillah bil khair, Ustaz. Alhamdulillah barakallahu fiik. Baik. Ma hada? Hadza qalam. Haza qolamun. Ma mana qalam? Pulpen. Baik, oke. Ma hadhihi? Hadhihi tabi'atun. Oh, Apa biatun. tabi'atun? Pintar. Oh, kok bisa loh? Masya Allah, saya kok pintar ya? Pintar Ustaz, enggak salah. Ternyata Jago. Mas Eko. Pintar yang terlalu terpendam, terlalu dalam. Baik, itu bahasa Arab ya. Kita tidak bisa terlepas dari bahasa Arab. Apa buktinya? Sholat. Terus apa lagi buktinya? Baca Quran, Masya Allah. Nggak bisa lepas dari bahasa Arab. Hidup kita nggak bisa lepas dari bahasa Arab. Ya. Saya juga bisa baca itu harap gundul. Al-Fatihah kalau dihilangin harakat saya hafal. Masya Allah. Bisa bahasa gundul apa Arab gundul. Tapi harus bersyarat. Harus surat Al-Fatihah. Masya Allah. Ya, udah. Sertifikasi. Udah disertifikat lah. Udah. Nanti siapkan, Mas. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ya, mudah-mudahan antum tertarik dengan bahasa Arab ya. Baik, bab yang akan kita bahas masih di kitab Tauhid ya. Bab yang ke-59, ya, larangan berprasangka buruk kepada Allah. Apa sih prasangka buruk dalam bahasa istilahnya? Su'dzon. Ada dua prasangka. Su'dzon dan husnudzon. Su'dzon itu prasangka buruk, husnudzon itu prasangka baik. Larangan berprasangka buruk kepada Allah, maka yang wajib adalah kita berprasangka baik kepada Allah. Ya kenapa? Kira-kira Mas, kita harus husnudzon sama Allah. Dan tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Kira-kira kenapa? Apakah ada sifat buruk melekat pada Allah? Tidak mungkin.
Tidak ada alasan kita untuk berprasangka buruk kepada Allah sebenarnya, ya, kecuali orang yang memang ada kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan iman. Kekurangan apa? Kekurangan tauhid, tentu. Makanya ya pada satu kondisi kita kalau ini kan teori ini Mas. Nanti pada satu kondisi kasusnya kita betul-betul dihadapkan dengan ini, apakah kita husnudzon atau suudzon ketika dapat musibah itu terutama. Apakah musibah menimpa diri kita, kesehatan kita, misalnya, semoga kita sehat semua, terus sampai meninggal dunia. Ya mudah-mudahan. Kita kan minta seperti itu. Ya kita minta sehat, toh. Setiap hari kita minta sehat nggak? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Iya, di dunya wal akhirah. Mintanya sehat. Gitu. Sehat, bersyukur, sakit, berobat. Iya, sakit sabar sambil berobat. Nah, ini udah ada obatnya nih. Ini kopi obat kantuk. Ini gorengan obat apa ini? Masya Allah di sini HI luar biasa, Masya Allah. Allah atim. Oh, anak nih. Silahkan hantu. Ya, yang ada aja, yang ada aja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wah, ustaznya dikasih obat nih, Masya Allah. Nah, kalau rindu obatnya apa, Mas? Bertemu. Antum rindu sama Ustaz? Enggak, Ustaz. Tiap pekan, udah pekan ketemu aja udah bosen, apalagi tiap hari ya. Masya Allah, bisa aja. Baik, siapa yang rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, itu penting, ya, itu penting. Apa dalam surat Al-Kahfi, Mas? Aduh, lupa saya. Siapa yang bisa? Al-Kahfi ayat terakhir. Wa man kana yarju, terus liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Jazakallah khair. Mas Ahmad luar biasa. Sudah mengingatkan ustadznya. Surat Al-Kahfi di akhir. Saya kan masih ini belum baru judul aja udah banyak ini gimana? Padahal ini materi banyak ya, tapi sudahlah targetnya kita ini menyelesaikan. Insya Allah selesai. Apa kata Allah, barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabb-nya, syaratnya apa? Siapa yang rindu sama Allah, pengen berjumpa dengan Allah, apa syaratnya? Falyamal amalan sholihan. Beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih, dan tidak boleh syirik. Artinya tauhid. Nah, kalau dia suudzon berarti nggak ada tauhidnya, kurang. Aduh, ada ancaman nih. Hati-hati dari suudzon. Dalilnya surat Ali Imran 154, surat Al-Fat ayat 6. Kemudian ada di sana perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang begitu panjang, bukan panjang ya. Jawa Timur ngomongnya panjang. Kemudian ada kandungan bab. Baik. Apa? Oh, iya, Masya Allah. Sudah. Top survei ini. Nah, di meleknya di situ aja, maka itu aja udah. Yang lainnya merem lagi nanti. Kaitannya tema dengan bab tauhid. Nah, korelasi munasabah. Munasabatu al-unwan atau munasabatul bab dengan tauhid. Munasabatul bab li tauhid. Kaitan tema pembahasan dengan tauhid. Oh, tauhid lagi Ustaz. Ya memang tema kita ada 2 kali pertemuan ini adalah tentang tauhid dan membahas kitabut tauhid. Kewajiban seorang itu adalah berusaha husnudzon. Dan bahwasanya suudzon kepada Allah itu sesuatu yang bertentangan dengan tauhid. Jadi munasabatul bab li tauhid inna dzon
dzannas sau'i yunafi kamalat tauhid. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan, su'dzon kepada Allah itu menafikan kesempurnaan tauhid. Tauhid yang sempurna kalau di sini ya. Ya. Yunafi kamal tauhid wa yunafi al-iman bil asma wa sifat. Dan orang yang su'dzon itu akan menafikan keimanan, iman kepada Allah dengan nama-namanya yang husna. Dengan sifat-sifatnya yang mulia. Li'annallaha qala fil asma, karena Allah mengatakan dalam babul asma, walillahil asmaul, dan Allah mempunyai nama-nama yang baik dan indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan perantara nama-namanya yang baik. Al-A'raf 140. Kemudian fa idza dzanna billahi dzanna sau, kalau dia suudzon sama Allah, yang kedua lam takun al asmaul husna, maka dia tidak meyakini akan kebaikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, tahu atau tidak tahu, ketika dia suudzon sama Allah, ya itulah hakikatnya dia tidak meyakini akan nama Allah itu pasti baik. Walillahi asmaul husna. Tadi sudah saya sampaikan. Apa mungkin Allah itu melakukan sesuatu yang tidak baik? Tidak mungkin. Wa qala fi sifat, itu dalam nama-namanya. Kemudian dalam sifat Allah mengatakan surat An-Nahl 60, walillahil masalul a'la. Tuh. Nyambung Masya Allah. Dan Allah memiliki perumpamaan yang a'la, tinggi. Allah mempunyai perumpamaan yang tinggi, mempunyai sifat yang tinggi. Gak mungkin sifat Allah itu buruk, gak mungkin. Kalau dia suudzon sama Allah, berarti dia tidak meyakini akan adanya ayat ini, walillahil matsalul a'la. Ini kaitannya adab kita, muamalah kita dengan Allah Azza wa Jalla. Hablum minal. Selesai. Berapa slide? Dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yadunnuna billahi ghairil haqq, dhannal jahiliyah, yaquluna hal lana minal amri min syai', qul innal amra kullahu lillah. Qul innal amra kullahu lillah. Terus sebenarnya ada di sini. Yukhfuna fi anfusihim. Antum baca sendiri surat Ali Imran 194. Satu ayat tapi ini agak panjang. Baik, artinya mereka yazunnun, mereka siapa Ustaz mereka itu? Orang-orang munafik. Saat itu mau pergi ke perang Uhud. Ya. Gembongnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Yazunnuna billah, setelah perang Uhud ternyata orang-orang Islam mengalami kekalahan. Setelah itu apa? Padahal dia juga nggak perang loh orang-orang munafik ini. Iya kan? Berangkat berapa? Awalnya 1000. Ya kan? Sebelum berangkat itu ada sedikit silang pendapat. Abdullah bin Ubay bin Salul termasuk orang yang berpendapat sudah kita di Madinah aja. Di Madinah aja. Orang-orang, para pemuda, ya, dan termasuk dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sudah, ayo kita keluar dari kota Madinah. Kita jemput bola, tidak menunggu bola. Abdullah bin Ubay bin Salul termasuk yang tidak sepakat hal itu. Ya udah berangkat 1000. Ya. Di tengah perjalanan belum sampai Uhud, ya, digembosi lagi ya. Ada beberapa pasukan yang terkena hasutan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. 300 orang itu balik lagi tidak ikut perang. Oh, enggak ikut perang, ya ada komplain. Ini sebenarnya orang munafik. Yadunnuna billah ghairil haq. Mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah. Yadunnuna billah ghairil haq. Berprasangka yang tidak benar ghairil haq
Dzannal jahiliyah, dan ini merupakan prasangka orang-orang jahiliyah. Apa yang mereka katakan? Yaqulun, mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan? Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Ya, apakah ada bagi kita barang sesuatu atau campur tangan dalam urusan ini? Ya, maksudnya adalah rafa'al laum an anfusihim. Yang pertama maksudnya adalah dia ingin cuci tangan istilahnya ya. Ya, coba ikutin omongan kita gitu kan. Atau al-i'tirad 'alal qadar, maksudnya adalah dia itu dalam rangka perkataan ini dalam rangka menolak takdir Allah. Menolak takdir Allah dan hikmah-hikmahnya. Ya, menolak takdir dan tidak menerima takdir Allah Subhanahu. Nah, yaquluna hal lana minal amri min syai'. Apakah ada bagi kita barang sesuatu campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, bantahlah wahai Muhammad, innal amra kullahu lillah. Katakanlah sama orang-orang munafik ini, sesungguhnya perkaranya sudah ada di tangan Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua takdir Allah itu adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah itu keputusan Allah itu pasti baik. Barangkali ini tidak baik bagi makhluk, tapi di balik itu Allah mempunyai rencana yang jauh lebih baik. Kekalahan perang Uhud itu Allah mempunyai rencana yang jauh lebih baik untuk apa? Untuk membuat mereka benar-benar terbelah antara yang betul-betul beriman atau orang yang munafikin. Ya. Terus syarah penjelasan. Jadi apa ini penjelasannya? Mereka berburuk-sangka kepada Allah Azza wa Jalla, berburuk-sangka kepada agamanya, kepada nabinya. Mereka menyangka bahwasanya kekalahan kaum muslimin di perang Uhud ini merupakan penentu, penghancur bagi agama Allah. Ini adalah keadaan orang-orang yang serba ragu, yang serba punya dzon. Manakala terjadi perkara yang menakutkan seperti kekalahan, muncul prasangka-prasangka yang sangat buruk. Makanya jangan banyak dzunun, jangan banyak prasangka yang tidak baik, ya. Gitu. Ini adalah sifat orang-orang munafik, ya. Iyyakum wadzan. Faidah ayat. Faedah ayat ini kalau masih panjang penjelasannya, cuman itu nanti takut ini udah semuanya. Ya udah. Tutup seru Oke. bisa. Jangan, nanti Anda nggak ngomong nanti. Anda makan nanti nggak ngomong. Kalau jeruput pas sebentar. Nungguin nanti. Terus ya silakan. Tunggu dipersilakan, silakan. Oh, ini kayak Sambil apa? Hormatkan tuh. Itu Mas Bowo yang ngantuk langsung. Aduh, jadi pensiun ngantuk. Baik. Baik, faedah. Siapa yang menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla akan terus-menerus memenangkan kebatilan atas kebenaran hingga kebenaran itu habis dan tidak akan bangkit lagi, berarti dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan apa namanya, kalah ya, dengan prasangka kita. Jangan. Ya, wah ini kalah ini, sudah kalah ini. Padahal sebelumnya perang Badar itu bukan bukti kita menang. Ya. Bentuk apa namanya, prasangka yang ada pada orang-orang munafik adalah ketika perang Uhud kalah, ya sudah. Ini ya pasti akan kalah kita nanti dan tidak akan pernah menang. Ya. Kemudian yang kedua, menetapkan tentang adanya hikmah ya dari apa yang Allah takdirkan, yaitu kadang-kadang kebatilan itu menang agar tampak hakikat yang sebenarnya, antara mana yang benar-benar apa namanya, jujur dalam imannya, ya, artinya setelah kalah itu bukannya malah tambah nggak semangat, tambah semangat untuk memperbaiki diri. Orang kalau kalah, orang kalau kena musibah itu harusnya muhasabah, introspeksi ada sesuatu yang salah dari kita. Perlu ada apa? Perlu
ada pembenahan. Itu satu. Yang kedua, ya Allah ingin mau membelah antara yang beriman dan yang yang munafik, yang munafik. Makanya kalau pas, dikabarin, itu ada 300 pasukan yang 300 banyak loh. Dari 1.000 300 banyak itu. Berapa itu? Sepertiganya ya, itu banyak. Nabi bukannya, "Ya Allah kena," enggak. Nabi alhamdulillah. Justru kalau dia malah ikut, malah repot, recokin nanti di tengah di tengah perang malah dia malah bikin, ngerecokin. Udah kalau itu sedikit nggak apa-apa. Tapi semuanya singa semua, nggak ada yang takut. Ya buktinya ketika pulang dari perang Uhud nih, eee, pulang dari perang Uhud, kemudian langsung mendapatkan teror dari pasukan orang-orang Quraisy. Jadi pulang ke Madinah itu, pulang ke Madinah, lalu mereka mendapatkan teror akan ada serangan susulan. Kalau kalau gempa kan gempa susulan ya. Ya serangan susulan, ya. Nah, surat Ali Imran 173. Ketika sudah pulang ke, Madinah, ada kabar, sudah disiapkan pasukan yang jauh lebih hebat lagi. Perang Uhud kalah nih, perang Uhud kalah. Nah, ada kabar memang sudah mereka siapkan, akan dihabisin pokoknya, habisin, tidak disisakan. Nah, surat apa, Ali Imran 173, "Innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum." Ada kabar bahwasanya manusia sudah disiapkan untuk menyerang kalian, maka takutlah. Ya. Kharaju ila hamra al-asad wa lam yajidu ghazwan. Dihadapin para sahabat gak ada takutnya. Sahabat itu tidak ada takutnya. Baru pulang belum lama menerima kekalahan perang Uhud, ada kabar situ langsung hadapin lagi. Akhirnya mereka pulang. Nggak ada perang sama sekali karena mereka juga takut. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Ali Imran 174. Nah, ini ceritanya. Maka mereka pun ya kembali dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya, sedikit pun tidak terkena ya keburukan, tidak ada sedikit pun menimpa mereka, dan mereka para sahabat mengikuti ridho Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mempunyai keutamaan yang besar. Itu iman luar biasa. Itu tauhid yang luar biasa. Yang ada pada hati-hati para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Apakah orang-orang munafik termasuk sahabat? Tentunya tidak. Baik, mana nih? Menetapkan tentang adanya hikmah dari apa yang Allah takdirkan. Kadang-kadang kebatilan itu memang pada satu waktu dimenangkan. Agar nampak nih kan, mana yang betul-betul membela Nabi, ada yang malah menyalahkan Nabi. Orang munafik ini. Oh, ini benar-benar teman setia atau teman yang ada maunya aja. Kalau lagi banyak duit, banyak duit nih, "Yuk kita temenan yuk," gitu. Lagi butuh duit, dijauhin. Ini bukan teman yang sejati. Teman ketika senang saja. Ketika sudah sedih, ditinggali. Habis manis, sepah dibuang ya. Itu makan tebu biasanya. Udah habis manisnya, udah dibuang. Jangan seperti itu pertemanan ya. Persaudaraan kita di atas Islam, di atas iman, ya sudah gitu. Belum perang, udah pulang dulu. Wah, ini betul-betul nggak setia sama sekali nih. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kadang-kadang mesti ditampakkan seperti itu biar kelihatan mana yang betul-betul sahabat atau ya dustaan ini, ya. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang buruknya isi hati orang munafik, dan ketika mereka mengalami hal yang menyusahkan, kemunafikan mereka akan tampak jelas. Munafik itu apa sih?
Nah, dalam Al-Qur'an itu dalam sini yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Ah, mereka itu menyembunyikan apa yang ada di dalam diri mereka, ma la yubduna laka yang tidak nampak oleh. Jadi sebenarnya hatinya benci sama orang Islam. Cuman ngomongnya ini untuk kebaikan Islam. Saya ini membela Islam. Tetapi ternyata tidak sesuai dengan ya, tidak sesuai dengan omongannya. Banyak banyak ya omongan-omongan atau sikap-sikap yang sama sekali tidak mencerminkan Islam. Baik, katanya orang Islam, orang yang jenggotan Dibenci. dibenci. Oh, itu semakin banyak jenggotnya semakin goblok gitu kan. Saya contohnya, contohnya, saya nggak nyebut siapa ya. Ini contoh. Lah wong ini kan syariat ya, sunnah Nabi. Orang pakai cadar ini teroris. Padahal syariat ini kan ajaran Islam. Begitu. Ini piye tuh orang Islam kayak gini? Ini kalau orang Jawa nih gitu, gimana ini orang Islam kok kayak gini? Hati-hati terhadap orang yang rajin ke masjid misal. Nah, yang botaknya hitam gitu kan. Yang pintar bahasa Arab, pintar ngaji. Hati-hati ini. Loh, yang kayak gini hati-hati lah gimana? Yang lebih dari itu ya. Allah musta'an. Ini saya ngomong wong Islam. Duh, loh. Repot ya. Ini loh penjelasan tentang buruknya isi hati orang munafik ketika mereka mengalami yang menyusahkan, maka kemunafikan mereka akan tampak. Diwajibkan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, jangan seperti mereka orang-orang munafik. Ya, yaquluna apa kata mereka? Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka mengatakan, adakah bagi kami campur tangan dalam hal ini? Ya. Ya, ini maksudnya kok bisa seperti ini? Enggak terima dengan takdir. Qul inna amra kullahu lillahi yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna laka yaqul law kana lana min amrin syai' ma qutilna hahuna. Lalu dia mengatakan juga ya, kalau seandainya ya law kana lana min amri syai'un, kalau mengikuti kami maka kita tidak terbunuh di dalam perang Uhud tadi. Ma qutilna hahuna. Katakanlah kepada mereka, "Qul law kuntum fi buyutikum." Kalau seandainya Anda itu tetap berada di rumah kalian, nggak ikut perang misalnya, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Maka takdir Allah atas mereka, ya, kematian mereka itu pasti akan datang. Walaupun mereka itu berada di tempat tidur mereka. Waliyabtaliyallahu fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Itulah Allah ingin menguji apa yang ada di dada-dada kalian dan memilih apa yang ada di hati-hati kalian dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Ini lengkapnya surat Ali Imran 194. Baik. 5. Wajibnya mensucikan Allah Azza wa Jal dari segala sesuatu yang tidak layak untuk Allah Azza wa Jal. Baik dari namanya, baik dari sifat-sifatnya, ya. Allah Maha suci. Makanya kita terus mensucikan Allah, subhanallah, subhanallah. Habis sholat berapa kali? 33 kali. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita mensucikan Allah dari segala hal-hal yang tidak layak untuk Allah. Baik sifatnya, baik perbuatannya, baik namanya, ya. Semuanya. Tidak boleh, tidak layak seorang makhluk itu mengoreksi Allah, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, Allah perbuat, tetapi kita ini pasti ditanya. Itu kita semua akan ditanya. Ya. Baik. Surat Al-Fat ayat 6. Tadi surat Ali Imran ya.
154. Baik. Allah Ta'ala berfirman, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sawu alaihim dairatus sawu wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira. Dan Allah mengadab orang munafik laki dan perempuan, orang musyrik laki dan perempuan. Kenapa? Mereka itu berprasangka buruk kepada Allah. Mereka akan mendapatkan giliran. Alaihim dairatus sawu. Mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk. Wa ghadiballah. Allah murka kepada mereka. Alaihim. Wa la'anahum. Dan Allah mengutuk mereka, melaknat mereka. Wa a'adda lahum jahannam. Disiapkan untuk mereka jahannam. Wa sa'at masir, itu seburuk tempat kembali. Ini di antara apa? Azab, siksa orang-orang yang sudah disebutkan sini punya sifat apa? Nifaq, punya sifat apa? Perbuatan syirik. Punya sifat apa? Sudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan berakibat alaihim dairatus saw. Ini akibatnya. Al jaza'u min jinsil amal. Nah, balasan sesuai dengan amal. Ya. Alaihim dairatus saw. Ini balasannya. Bagi mereka akan mendapatkan giliran sauknya itu kembali kepada mereka. Kualat. Kalau dia itu nggak adab sama Allah, kualat untuk dia sendiri. Celaka untuk dia sendiri. Dairatus saw itu seperti itu kira-kira. Ya, kecelakaan untuk dia. Ghadiballahu alaihim, Allah marah sama dia, murka sama dia. La'anahum, Allah melaknat. Laknat itu adalah al-bu'du an rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat. Disediakan sebuah tempat yang istimewa untuk mereka itu berteriak-teriak ya. Istimewa untuk mereka itu menikmati siksaan Allah Subhanahu wa taala dan saat masira. Dan ini adalah tempat yang paling buruk untuk dia. Luar biasa. Gitu. Ini peringatan dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Mudah kan? Mudah sebenarnya kalau mau menerima peringatan itu. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan. Kalau nggak mau ya, mengindahkan peringatan ini, hidupnya sulit, hidupnya susah, hidupnya sesat dunia dan akhirat. Nah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan tentang ayat ini. Orang munafik itu laki perempuan, orang musyrik itu laki perempuan. Disediakan azab untuk mereka. Diperlihatkan ya, hal yang buruk menimpa mereka. Hal itu karena mereka ingin orang mukmin menjadi hina. Mereka suudzon kepada Allah. Orang munafik itu menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menolong agama Allah. Dan tidak akan meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah. Ini sangkaannya siapa? Orang munafik ya. Mereka juga menyangka, suudzon lagi ya, suudzonnya nih, bahwa pelaku kebatilan akan mendapatkan giliran kemenangan atas pengusung kebenaran. Artinya kebenaran itu akan melemah. Dan kebatilan itu akan menguat. Gitu. Maka Allah Azza wa Jalla membalikan prasangka mereka sehingga mereka mendapatkan giliran azab yang buruk dunia dan akhir. Dunia dan akhir. Dan Allah Azza wa Jalla murka kepada mereka atas perbuatan mereka menentang Allah dan Rasulnya, melaknat, memasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu adalah tempat yang paling buruk untuk mereka. Masya Allah. Atau perlu kopi? Sini. Tak kasih tahu rasanya. Jazakallah khair. Antum bikin kopi nggak bikin buatan? Oh anu, Saim. Ya. Ustaz tadi saya hadir ya Ustaz ya. Oh, jangan dihajar Mas. Ustaz Saya sudah persilahkan ya. Tadi baru 2 dalil ya, 2 ayat ya. Surat apa terakhir Mas?
Al-Fath. Baik. Faedah ayatnya ada beberapa di sini. Sambil nyantai ya Mas ya. Yang penting jangan tidur, guys. Peringatan agar jangan su'dzon kepada Allah dan wajib husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, barang siapa yang menyangka Allah nggak menolong Rasulnya, nggak menolong agamanya, ini sebenarnya hakikat daripada su'dzon kepada Allah. In tansurullah yansur. Jika Anda menolong Allah, Allah akan menolong. Wa yutsabbit aqdam. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah ada di depan. Membimbing terus, menolong. Ya, innallaha ma'as sabiri. Semuanya Allah bersama dengan orang sabir, orang-orang sabar. Ya. Dan ma'iyah Allah itu bersama orang-orang bertakwa. Ini janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang kalau orang beriman itu tidak akan goyah imannya. Tidak akan goyah keyakinannya. Kalau Allah itu pasti menolong wali-walinya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka kata Allah, aku kumandangkan, umumkan perang untuknya. Nah, siapa wali-wali Allah? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus. Wali-wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza. Ya, itu cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di antara wali Allah, Nabiullah, Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Saat mendapatkan musibah, diikat semuanya, api sudah begitu besar, apakah dia suudzon kepada Allah saat itu? Enggak goyah, enggak goncang, enggak ada satu pun yang bisa dan sanggup membantu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim tidak suudzon, husnudzon. Bahkan puncak husnudzon Nabi Ibrahim yaitu tawakalnya. Hasbunallah, ucapan yang diucapkan sebelum dilemparkan ke api itu hasbunallah. Cukup bagiku Allah sebaik-baik penolong. Ustaz gak bisa bantu, gak bisa. Tapi Allah pasti bantu. Cukup Allah. Ustaz juga miskin, gak bisa, gak punya apa-apa. Saat pinjam duitnya, berapa? 10 juta. Mbahmu. Ustaz kakek banyak utang juga sama. Sama-sama miskin. Nah, jangan minta sama Ustaz gitu loh. Ustaz minta jodoh, ya mbahmu. Minta sama Allah cukup ya. Saya belum dapat jodoh, ya minta sama Allah cukup gitu. Ustaz gak punya kenalan, mohon maaf. Itu contoh Mas Wadi ya. Gak usah minta-minta habis ini ya. Minta sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini yang ada Mas aja. Kalau di situ Mbak nggak paham saya. Sama aja. Al-qaulu qaulu. Ya. Sudah? Sampai mana tadi? Nomor berapa lagi mau Mas? Nomor 1 sudah? Nomor 2 udah belum? Nabi Ibrahim. Enggak, ini yang dibacain nomor berapa tadi? Baik. Nomor 2, barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan. Nah, ini sudah ya. 3, buruk sangka kepada Allah termasuk salah satu tanda nifak. Ayatul munafik salah. Tanda munafikan itu banyak. Salah di antaranya hadis ini. Ada 3 ciri orang munafik. Jika berkata dusta, dia berdusta. Jika janji ingkar. Jika diberikan amanah berkhianat. Itu cirinya di antaranya. Enggak cuma 3, banyak itu di antaranya. Di antara ciri orang munafik suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Surat Ali Imran 154 tadi. Ya. Gitu.
Dia nggak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kok takdirku kayak gini ya? Saya pengennya jadi perempuan kok jadi laki-laki. Walah, alah, ah, walah gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada sekarang Kok saya jadi perempuan pengennya jadi laki. Alah, alah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kok saya kok jadi guru BP, kenapa saya nggak jadi presiden? Oh. Kalau kamu jadi presiden, waduh, Indonesia ini banyak utangnya tambahnya. Tambah nggak bener ini. Kok saya ditakdirkan di sini nggak bersama dengan Nabi, dengan para ya dijadikan sebagai para sahabatnya. Sahabat itu orang pilihan. Di sini aja kepilih jadi guru BP aja syukur. Iya, guru BP sulit masuk di sini. Ya, kecuali yang lewat Mas Suryadi. Ya, Mas Suryadi kalau udah dibuka insya Allah mudah ya Mas ya. terus masuk Kalaupun guru BP ke sini nggak ada Mas Suryadi nggak masuk. Ya. BPH itu. BPHI ya. Ini biar nggak ngantuk loh padahal. Ana lihat antum itu, ya Allah. Kalau anak kayak gini, kalau khutbah nggak bisa saya. Kalau khutbah, baru khutbatul hajah, ngantuk semua itu. Saya sebenarnya ngomong sama siapa gitu. Ini kayaknya saya berada di alam lain gitu. Luar biasa ya. Ustadz, ya kenapa? Wah, nikmat saya susah tidur Ustadz, kecuali pas Jumatan Ustadz. Saya kalau malam susah tidur, ini penyakit apa Ustadz? Nah, itu saya dapat nikmat tidur itu ketika khutbah Ustadz. Ketika dengar antum tidur itu nikmat sekali. Aduh, ini Ustadznya piye gitu. Sakit hati Ustadznya ini. Baik, baik, baik. Udah? Cukup ya? Masih 3:30, masih lama ya? Baik, baik. Lanjut. Yang keempat, Allah mempunyai sifat murka terhadap para musuhnya dan melaknat mereka. Hati-hati dengan kita setiap hari minta jalan Islam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Jalan yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, jalan siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Para sahabat, ya Siddiq, Abu Bakar Siddiq, ya Siddiq, syuhada, mati syahid, sholihin orang-orang yang sholeh. Yaitu Islam, agama, ilmu dan amal. Kalau mau mendapatkan keselamatan itu jalan yang lurus. Ghairil maghdubi bukan jalan yang dimurkai. Kita setiap hari minta supaya kita terhindar dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Nah ini ada penjelasan di antara ciri orang-orang yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang munafik. Yang suka apa? Yang suka komplain dengan takdir Allah, yang tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Allah punya sifat murka terhadap musuh-musuhnya dan melaknat mereka. Allah Ustaz. Penjelasan tentang akibat yang jelek bagi orang kafir dan munafik. Kemudian penetapan, penjelasannya apa tadi? Akibat jeleknya tadi dalam Al-Qur'an. Ya, alaihim dairatus bagi mereka ya akibat buruk. Wa ghadiballahu alaihim, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la'anahum, dan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Wa'adalahum jahannam, dan disiapkan neraka jahanam. Akibat yang buruk. Penetapan bahwa neraka sekarang sudah ada karena Allah sudah menyediakannya. Nah, neraka itu sudah ada, sudah diciptakan. Ya, itu. Surga juga sama. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah ada neraka itu. Malaih dairatus. Baik. Selanjutnya apa nih? Ada, Masya Allah. Ini kalam tawil jiddan.
Ya, perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tapi bagus ini syarat dengan ilmu, syarat dengan faidah. Baik, minum dulu, nafas dulu, tarik nafas dalam-dalam sebelum kita baca, supaya antum masuk ya dalam uh, kalam Ibnu Qayyim dengan faidah-faidahnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ayat surat Ali Imran 194 beliau mengatakan prasangka ini ditafsirkan bahwa Allah, jadi prasangka buruk, suudzonnya para siapa namanya orang-orang munafik itu ditafsirkan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menolong Rasul, tidak menolong agama ya yang beliau bawa, beliau yang Rasul bawa, bahwa agama ini akan lenyap. Ini suudzon prasangkanya orang-orang munafik. Ya, ditafsirkan pula bahwa yang menimpa beliau bukanlah karena takdir Allah dan hikmahnya, karena dia menolak takdir. Ini bukan dari Allah, ini bukan dari hikmahnya. Ini murni kesalahan. Ya. Kemudian jadi prasangka tersebut ditafsirkan dengan 3 tafsir. Mengingkari adanya hikmah dari Allah, hakikatnya dia tidak mau menerima takdir sebenarnya. Kemudian mengingkari takdir yang kedua. Jadi mengingkari kenapa dia kalah gitu. Hikmahnya apa? Udah pokoknya salah aja. Salahnya Muhammad, salahnya Nabi Muhammad, salahnya para sahabat, salahnya anak-anak itu yang muda-muda itu, para pemuda itu semuanya Abdullah bin Ubay Salul dan pengikutnya. Mengingkari takdir Allah. Kemudian yang ketiga kata beliau Imam Ibnu Qayyim, di antara suudzonnya mereka adalah mengingkari agama yang dibawa oleh Rasulullah itu akan disempurnakan, akan dibenarkan. Jadi diingkari oleh mereka. Sudah pesimis namanya ya. Sudah pesimis, sudah nggak akan menang ini Islam. Kalau model kayak gini nih, gitu. Itu prasangka buruk yang ada pada orang-orang munafikin. Inilah prasangka buruk yang dilakukan oleh orang munafik, oleh orang musyrik yang ada dalam surat Al-Fat. Adapun ia disebut prasangka buruk karena prasangka demikian nggak boleh, nggak patut, nggak layak untuk Allah. Ya, tidak patut juga atas hikmahnya. Pujian-pujian terhadapnya, janji-janji yang pasti benar, enggak patut. Oleh sebab itu siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan di atas kebenaran, dengan kemenangan yang telah ditetapkan dan disertai dengan lenyapnya kebenaran, atau mengingkari bahwa segala yang terjadi dengan qada dan qadar, diingkari semuanya, diingkari semuanya. Atau mengingkari bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu dengan hikmah yang kuat, diingkari deh sama dia. Dengan demikian Allah berhak untuk dipuji. Bahkan mengira bahwa yang terjadi hanyalah sekedar kehendak tanpa hikmah. Itulah anggapan orang kafir. Maka celaka orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Stot ayat 20. Ini saya baca cepat ya, mudah-mudahan antum paham. Intinya mereka mengingkari segala kebaikan dari atau dibalik kekalahan para sahabat dalam perang Uhud. Itu intinya. Mereka ingkari semuanya. Baik, ya, itu adalah takdir Allah, mereka ingkari. Ya, kemudian apa namanya? Berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan. Oh, ini prasangka mereka, inilah wujud daripada kebatilan itu akan menang di atas kebenaran. Ya. Kemudian mengingkari hikmah di balik kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud, mereka mengingkari hikmahnya. Hikmah ya akibat baik dari kekalahan. Pokoknya semuanya nggak ada yang sama, berkebalikan dengan orang-orang beriman. Itu sikap daripada orang-orang musyrikin dan munafik. Kebanyakan orang berprasangka buruk kepada Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri atau dalam hal yang kaitannya dengan orang lain. Tidak ada yang selamat dari suudzon, kecuali orang yang betul-betul mengenal Allah, mengenal asma sifatnya, mengenal kepastian adanya hikmah serta keharusan adanya dipuji bagi Allah sebagai konsekuensinya. Maka orang yang punya akal, mempunyai cinta kepada dirinya sendiri, hendaklah perhatikan masalah ini, kata Imam Ibnu Qayyim ya. Perhatikan masalah ini dan bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah
dari suudzon terhadap Allah. Apabila Anda amati, maka akan Anda dapatkan pada dirinya suatu sikap menyangkal dan mencemooh takdir dengan mengatakan seharusnya begini, seharusnya begitu, maka ada yang sedikit dan ada yang berbanyak dalam hal menyangkal takdir tersebut. Ini intinya apa? Mari kita ambil pelajaran dari kasus orang-orang munafik yang suudzon. Hendaknya jangan kita ikuti model seperti mereka. Terus gimana cara selamat dari suudzon kepada Allah? Bagaimana caranya kita selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Kuncinya bagaimana? Kuncinya warna apa Mas Eko? Hijau. Nah, melek dulu lah. Kuncinya agar seorang tidak suudzon, kuncinya Allah itu maha sempurna. Kalau sempurna itu berapa, Mas? Sempurna. Nggak tahu kamu penilaian manusia ya. Jadi Allah itu maha sempurna. Manusia itu sempurna dengan mata dua ya. Sempurna Mas ya. Ya. Tambahin satu sempurna kan? Sempurna itu proporsional, pokoknya pas. Ya. Dan Allah itu maha sempurna. Kesempurnaan mutlak hanya milik Allah. Kalau kesempurnaan makhluk tidak ada. Tidak ada yang sempurna kalau makhluk itu nggak ada. Di antara kesempurnaan Allah yang sangat penting untuk diyakini adalah Allah maha bijaksana. Nah, di antara banyak kesempurnaan Allah, banyak, semuanya sempurna. Namanya sempurna, sifatnya sempurna. Ya, di antara ya, hal yang mesti kita yakini akan kesempurnaan Allah dalam hal sifat kebijaksanaannya. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah. Mana tuh Mas? Sampai mana tadi? Lah iya. Masih banyak tadi. Ternyata nggak sengaja keklik. Masih banyak. Saya udah tenang-tenang deh. Dan dialah Allah yang maha bijak. Perkasa lagi maha bijaksana. Al-Hakim. Wal Qur'anil Hakim itu sifat Quran. Quran sifat Allah juga. Apa namanya? Salamullah. Al-Hakim itu apa sih maksudnya? Al-Hakim itu maha bijaksana. Bijaksana itu tidak mungkin Allah menakdirkan sesuatu di alam semesta tanpa perhitungan, tanpa mengetahui tujuan. Ya, seseorang meyakini tidak mungkin ia berprasangka buruk kepada Allah sebab tahu bahwa Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-Hakim itu menempatkan sesuatu pada tempat wat usyai'i fi maudhi'ihi. Menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Ya, kalau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu adalah zulmun, kezaliman. Ya, Allah Maha Adil, Maha Bijak. Ya, Allah menetapkan sesuatu pasti baik. Ya. Terkadang jika terjadi sesuatu peristiwa yang tidak kita tahu hikmahnya, apa akibatnya, apa namanya hikmahnya, tetapi kita harus yakin bahwa hikmah di balik peristiwa tersebut adalah atas dasar sifat Allah Al-Hakim, atas dasar sifat Allah Al-Hakim, atas dasar kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau ada orang sakit, misalnya berobat. Obatnya itu adalah sesuatu yang pahit. Pahit itu karena ingin apa namanya? Sembuh. Kadang harus disuntik kan. Itu sesuatu yang menyakitkan, tetapi karena itu di antara cara yang harus dilakukan agar orang itu sembuh. Pendekatan logika, loh, ya ini saya belum ngomong udah ada sih. Ketika seorang berobat ke dokter, di akhir pemeriksaan dia akan diberikan resep oleh dokter. Ya, nggak perlu dijelaskan fungsi obat-obat tersebut. Kadang tanpa penjelasan yang detail. Akan tetapi orang tersebut akan tetap ikutin resep tersebut dan ditebusnya.
ya, tanpa memahami secara detail fungsi dari obat tersebut. Mengapa demikian? Karena orang ini sudah husnudzon ya, meyakini bahwa dokter adalah orang yang pakar dalam bidangnya sehingga ia tidak perlu lagi untuk bertanya. Bila dijelaskan pun bisa jadi orang ini nggak paham. Lihat tulisannya aja nggak paham. Ini tulisan opo? Ya. Sebab kemampuan setiap orang belum tentu sampai untuk bisa memahami hal tersebut. Data. Kesimpulannya, apakah kita mendapatkan sesuatu yang buruk lalu muncul prasangka buruk kepada Allah? Maka kita berusaha menghilangkannya, yaitu dengan cara meyakini bahwa Allah mempunyai sifat hikmah, yaitu Allah mempunyai nama Al-Hakim tadi. Al-Hakim apa artinya? Allah Maha Bijaksana dan sempurna kebijaksanaan. Jangan di apa namanya? Dipertanyakan. Ya, tentang kemampuan Allah dalam ya memberikan apa namanya pengaturan atau kebaikan atau kebijaksanaan. Ya, ini komplain sama kebijakan Allah ini, kebijakan Allah dikomplain, di demo. Aduh, ini namanya prasangka buruk. Bentuk prasangka buruk, contohnya, ini banyak mas. Satu, menyangka bahwasanya Rasulullah dan kaum muslimin akan kalah. Ini tadi ya, kasus tadi ya. Kemudian Islam akan sirna. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Terus liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya membawa al-huda, petunjuk, ya, dan agama yang hak, liyudhhirahu 'alad dini kullihi, untuk dimenangkan di atas agama yang lainnya. Kemudian suudzon yang lain, kesyirikan akan unggul selama-lamanya, enggak. Ya. Kemudian menyangka Allah berbuat tanpa tujuan. Ya, ini suudzon, enggak mungkin. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ya Rabb, ya. Ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya Engkau menciptakan ini bukan karena kesia-siaan, enggak sia-sia. Bukan tanpa ada tujuan. Menyangka Allah tidak akan membangkitkan manusia untuk meminta pertanggungjawaban. Ini suudzon. Tatkala seorang diberikan kesusahan, dia berkata, mengapa Allah membuat saya susah? Seharusnya Allah demikian-demikian. Ini juga suudzon. 7. Menyangka bahwa Allah tidak membalas kebaikan seorang di dunia maupun di akhirat. Menyangka hal ini merupakan perbuatan suudzon kepada Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan ganjaran orang yang berbuat baik. Enggak mungkin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun amalan kita, kalau khairan, dia akan melihat yarah balasannya. Apapun amalannya, walaupun sepele ringan, tapi itu nilainya syarran, maka akibatnya akan dia terima. Itu. Persangkaan seorang jika ia meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, maka Allah tidak akan menggantinya. Jika seorang meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, dia tinggalkan yang haram, dia tinggalkan tawaran ini, tawaran itu, karena itu adalah riswah misalnya. Tapi itu ada nilai riba misalnya. Tapi itu keuntungan riba misalnya. Dan dia berharap Allah akan memberikan ganti yang baik. Itu adalah orang beriman. Tetapi kalau dia tidak meyakini akan ada ganti yang baik, itu suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Innaka lan tada' syai'an lillah, kata Nabi. Sungguhnya engkau tidak meninggalkan suatu karena Allah, illa baddalakallah, kecuali Allah akan menggantinya ma huwa khairul laka min. Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik untukmu. Ini Mas Eko, perhatikan ini. Sudah? Udah. Apa ini? Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan suatu karena Allah, meninggalkan sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena Allah
melainkan Allah akan ganti bagimu dengan yang jauh lebih baik darinya. Ya, baik. Menyangka bahwa Allah tidak akan menolak amalan baik. Menyangka bahwa Allah akan menolak amalan baik dari seseorang tanpa sebab. Amalan baik pasti akan ya sudah tadi amalan baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Jadi sudah yakin saja sama Allah. Harus yakin, Pak. Yang ke-10, Allah tidak menerima taubat yang sungguh-sungguh. Keyakinan seperti ini membuat seorang berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk su'udzon kepada Allah Azza wa Jalla tatkala seorang tidak yakin akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana ini? Ada kan hadisnya dalam hadis qudsi. Ya, wahai hambaku, ya, kalaupun dosamu ya menggundung ya setinggi langit ya, maka aku akan ampuni ya dan aku tidak peduli. Jika engkau datang menemuiku membawa dosa sepenuh bumi, maka aku akan menemuimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan engkau putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Kan sudah setiap hari sholat. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kok bisa-bisa nggak yakin dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, dengan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sangat suka dengan orang yang taubat melebihi orang yang suka ketika bertemu dengan perbekalan yang sempat hilang di tengah guru. Sampai orang tersebut ketika mencari perbekalannya sudah dicari-cari kemana ini mati di tengah gurun kok hilang onta dan perbekalannya. Sampai salah ngomong. Ya, ketika ketemu, nah ini ketemu. Apa yang dikatakan? Ya Allah anta abdi wa ana rabbuka. Ini adalah kesalahan yang fatal. Ya, akhta'a li syiddatil farah. Dia saking senangnya salah ucap, salah omong. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking senangnya. Tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking senangnya ini ketemu mobilnya sama ya Allah, ketemu. Saking senangnya udah omongannya kelepasan gitu loh. Ya Allah anta abdi wa ana rabbuk. Saking senangnya. Dan Allah jauh lebih senang dari orang yang tadi itu. Ketika ada orang yang bertaubat. Gitu. Orang salah bertaubat kepada Allah. Allah senang banget. Lebih senang dari orang yang tadi itu. Kehilangan kendaraan beserta perbekalannya. Jadi jangan, kisah sang pembunuh 99 orang ya. Ini jahatnya luar biasa. Sudah pengalamannya ya. Ditanya, "Mau kerja apa?" Ini pengalamannya membunuh orang, 99 orang. Nah, ini mau taubat, ketemu sama orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah ini karena nggak punya ilmu, wah kamu sudah keterlaluan dosanya. Kamu banyak membunuh orang, sudah terlalu besar dosamu, maka Allah tidak akan mengampuni dosa. Oh ya udah, lengkap sudah. 100 saja dilengkapi. Ahli ibadah itu dibunuh karena fatwanya yang serampangan, dibunuh. Lalu datanglah kepada seorang alim. Orang alim tahu bahwa Allah itu punya sifat rahmat. Allah mempunyai nama Ar-Rahman, Allah mempunyai Ar-Rahim. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, Allah suka seorang bertaubat dia. Kamu pergi ya
hijrah dari tempat ini nggak bagus tempatmu ini. Ah, ini tempat yang wah, pergi ke sana ke tempat yang lebih bagus, komunitasnya bagus, sana kamu bisa menuntut ilmu, bisa ngaji. Ya, sana mungkin di dekat HI ada PP ya, ada pengajian sana. Masyaallah ya. Ini contoh, Mas. Di tengah perjalanan ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia. Datang malaikat adab, datang malaikat rahmat, rebutan. Lah ini belum apa-apa kok, baru rencana mau taubat. Sebenarnya udah taubat, cuman memang belum sempat melakukan kebaikan sedikit pun, kecuali melakukan perjalanan, ya, tempat yang diarahkan oleh seorang alim tadi. Akhirnya sudah, ini aja deh, malaikat diukur aja deh. Nah, malaikat yang ketiga ini jadi hakim, tadi malaikat juga ini berseteru juga ya. Ini hadis ya. Kemudian lebih dekat ke tempat yang baik atau lebih dekat ke tempat yang sebelumnya. Ternyata cuma selisih sedikit sejengkal saja. Lebih dekat ke tempat yang baik. Diambillah dia itu oleh malaikat rahmat. Masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum melakukan kebaikan apapun. Dan track record-nya apa tadi? Membunuh 100 nyawa. Tapi betul-betul tulus dia ingin tobat. Masya Allah. Nah, lihat hadis-hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin. Kalau perlu Ustadz Shalihin yang bacain ya. Kandungan bab, catat Ya, ini di sini. Nanti bisa dilihat. Kandungan bab, oke. Ini tafsiran ayat surat Ali Imran 154, surat Al-Fat disebutkan bahwa prasangka buruk itu macam-macamnya banyak, ya. Berarti kita harus hati-hati ini, ya. Harus di-manage hati kita ini supaya tidak suudzon, ya. Kepada siapa coba? Kita sedang membahas suudzon sama husnudzon kepada siapa? Kepada Allah, belum kepada manusia. Ini belum ini pembahasannya dengan Allah. Emang bisa Ustaz? Ya tadi loh contoh-contohnya banyak. Contoh suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang sudah ada kasusnya dari orang-orang munafik. Diterangkan bahwasanya tiada yang bisa selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang yang mengenal asma dan sifat Allah dan mengenal dirinya sendiri. Berarti perlu belajar lagi tauhid asma was sifat. Mau kajian apa nih nanti nih? Soalnya nah, kitab-kitab tentang asma was sifat. Ya, itu penting. Itu penting. Bukan hanya mengenal Allah Maha Pencipta, Allah Maha memberikan rezeki, tetapi kita harus juga mengenal tauhid uluhiyah dan tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, semakin ibadah kita ini naik tingkat. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan, naik tingkat lagi. Kenapa? Ihsan itu adalah tingkatan tertinggi seorang muslim, yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ketika beribadah itu dihadirkan rasa apa? Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak diawasi ada kakak datang. Wudunya cepet. Kemudian sholatnya di depan semangat. Ada kakak, ada KC, ada apa nih? Ada manajer misalnya, oh ada general manager datang, ternyata kita belum bisa apa namanya mengenal Allah dengan baik saat itu. Padahal kita beribadah urusannya dengan siapa? Dengan Allah saja sebenarnya. Kita ngaji sebenarnya juga urusannya dengan Allah saja, bukan dengan BP sebenarnya. Cuman kadang kita harus diingatkan, ya Ustadz juga diingatkan, antum juga diingatkan. Kadang lupa atau sering lupa. Ya, maka diingatkan atau pura-pura lupa. Ini yang sulit. Pura-pura lupa. Makanya orang itu ada 4 kata para ulama. Rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri fa huwa alimun fattabi'uhu. Seorang yang tahu, dirinya tahu bahwasanya dia adalah orang tahu, itu adalah orang alim, ikuti dia. Apa itu? Rajulun yadri wa huwa yadri annahu yadri.
seorang yang tahu, alim dan merasa dirinya sadar dirinya orang yang alim, maka ikuti orang alim ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rajul yadri, orang yang tahu wa huwa la yadri annahu yadri. Tapi dia lupa kalau dirinya tahu, pernah ngaji, oh pernah tahu dalilnya, oh pernah dibacakan dalilnya, oh pernah hafal, oh postisnya 100 lagi. Tapi ketika pas ada kasusnya harus lupa. Fadzakiruhu, maka ingatkan dia. Ini yang kedua. Orang tahu tapi nggak sadar dirinya nggak tahu. Orang ini harus diapain? Diingatkan. Lalu yang ketiga, rajul la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Seorang yang nggak tahu, orang jahil, tapi sadar dirinya nggak tahu. Maka ini orang jahil, fa'allimuhu, maka ajarkan dia. Yang keempat, rajul la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Orang yang jahil, orang yang nggak tahu, tapi nggak merasa dirinya itu nggak tahu. Nggak nyadar dirinya bodoh, gitu ya. Wa huwa ma'ikun, orang seperti ini ada orang pandir, fahadiru, waspadalah. Waspadalah. Ini orang salah tapi ngotot gitu loh. Merasa dirinya nggak salah. Ya, waspadalah. Ini orang ini khawatir ini, ngerti ini. Kita nomor berapa ya kira-kira? Satu aja, Ustaz. Wah, amin. Betul. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu itu poinnya, persentasenya 100, Mas, betul. Rajul yadri wa huwa yadri, orang alim. Tapi ya pengennya yang nomor 1. Tapi coba buktikan dengan post-test ini. Yes. Apakah nomor 1? Saya husnudzon aja deh. Tadi kan husnudzon dengan Allah ya. Silakan. Silakan post-testnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah. Tidak kerasa jam. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya Ustadz. Waalaikumsalam, boleh sekali, boleh. Iya, ini Ustadz kan